Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan barisan pengurusan Masjid Negeri Sabah, Tuan Imam, Tuan Bilal, datu-datu, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur. Salah satu, kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang kita dapat daripada Allah. Dan seandainya nikmat yang kita dapat ini kita nak mengira berapa banyaknya, niscaya kita tidak dapat mengira. Jadi patutlah tuan-tuan kita bersyukur karena sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, selepas bersyukur patutnya kita memperbanyak, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengucap salawat menjadi sudah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu tuan-tuan, kadang tidak dirancang pun dia datang. Itu kebiasaan ya. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kita menjadi tanda-tanda ciri orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi orang yang mencintai Nabi, ada jaminan dari Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku akan bersamaku nanti di dalam surga. Inilah tuan-tuan yang diistilahkan syafaat dari Nabi. Ada nanti di yaumil mahsyar, patutnya dia tidak layak masuk surga, tapi dia masuk surga karena dapat syafaat. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita istilahnya sudah dalam bulan Rajab, pertengahan sudah. Doa pun selalu kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkatan bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Jadi masih tajuk kita yaitu menyambut Ramadan. Kita telah tengok hari itu yaitu syarat-syarat orang yang nak puasa. Syarat ini kita pastikan dulu sebelum dibuat. Kalau kita buat tidak memenuhi syarat, itu tidak dikira ibadat. Satu contoh, dia sembahyang Isya, bila sekarang. Itu tidak dikira sembahyang Isya, sebab syaratnya sembahyang itu mesti masuk waktu. Kecuali orang yang musafir, dia jamak. Itu kecuali. Tapi kalau orang yang biasa, dia mesti masuk dulu waktu, baru kita sembahyang. Ya. Jadi begitu jugalah dengan puasa, kita sudah tengok, yaitu orang mukallaf. Maknanya kalau orang mukallaf ini orang yang sudah sampai had umur balik, selambat-lambatnya 15 tahun. Secepat-cepatnya kalau ada tanda. Itu secepat-cepatnya itu. Ada tanda sudah mimpi, sudah. Setelah mimpi, kau ada keluar air mani, ada. Berapa umur? 11 tahun. Kau sudah namanya balik. Orang yang balik ini tuan-tuan mukallaf, dia akan pertanggungjawabkan apa yang dia buat. Dan orang ini ada sudah
dapat pahala, dan sebaliknya kalau dia buat ada dapat dosa. Jadi di dalam kita syarat-syarat itu orangnya balik, maka keluarlah anak-anak. Adapun anak-anak kita suruh juga puasa sebagai belajar, ya, belajar. Walaupun dengan cara bermacam-macam. Sebahagian kalau istilahnya anak ini dia suka kalau dikasih tahu siapa yang puasa ada hadiah. Itu biasanya budak-budak berebut itu kan. Waktu kita budak dulu, kalau beliau kita cakap ada hadiah, oi puasa kita itu, ya berapa hadiahnya supaya nanti banyak duit hari raya katanya, ya. Itu namanya memancing supaya dia terbiasa dengan puasa. Jadi jangan kita biarkan kau mau puasakah tidakkah, nanti selepas kau balik baru puasa katanya. Belum tahu itu tuan-tuan dia boleh puasa karena kita tidak bawakan waktu kecil. Ini berdasarkan ulama mengatakan hadis Nabi menyuruh sholat 7 tahun. Jadi umur 7 tahun pun kita suruh dia puasa, ya. Tuan-tuan hadirin, sekarang kita sambung yaitu sunat dalam puasa. Sunat ini ialah kalau kita buat lagi cantik. Umpamanya kita ada baju bersih, mungkin baru lagi, tapi belum disetrika. Agak-agak kita pakai kah? Kawan tu pakai pak, sama-sama kita beli. Dia kata, aku sudah pakai baju itu, kau kenapa? Lupa apa? Lupa setrika. Pakai saja pak, baru kan? Walaupun baru, karena tidak setrika kita tidak selesa memakainya. Pakaian itu wajib menutup aurat. Setrika itu sunat. Jadi nampaknya kalau sudah kita istilahnya dua-duanya wajib dengan sunat, maka dia menjadi cantik. Dan kita bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan di dalam sholat pun kalau sengaja kita tidak buat sunat, boleh saja nanti sholat itu menjadi peringkat makruh. Makruh. Sengaja-sengaja pak, bukan ada sebab, ya sengaja. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Senang saja itu katanya. Kenapa? Buat saja yang fardu, yang sunat tidak payah. Sebab apa? Sunat ini katanya kan. Itu yang kita takut. Kita sembahyang sunat supaya dapat pahala. Tahu-tahu rupanya tiada pahala. Karena amalan kita membuat terhakis pahala dia. Jadi begitu juga lah di dalam puasa ini tuan-tuan. Jangan kita sekadar istilahnya ambil yang rukunnya, yaitu rukunnya berniat dan tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan puasa ataupun yang membatalkan puasa. Dia punya rukun 2 saja, senang, ya. Tetapi ada yang perkara-perkara sunat supaya mudah-mudahan puasa kita itu cantik, ya. Huraian ulama mengatakan bahwa sunat itu adalah banyak, ya. Dalam puasa ini banyak sunat. Rukunnya 2 saja, tapi sunatnya banyak. Macam rukun sembahyang 13, sunatnya berpuluh-puluh. Ya, sunatnya yang banyak. Jadi bayangkanlah kalau orang yang meninggalkan sunat dalam solat, memang cepat solat dia. Sebab sunat itu yang banyak daripada rukun. Jadi ini pun tuan-tuan dalam puasa ini supaya kita ambil berat, jangan sekadar kita ambil rukun. Sebab kita takut nanti dengan tidak kita buat sunat, dia akan mengandung masalah. Walaupun kita sudah menutup aurat, tetapi nampak tidak cantik, ya. Di antaranya kata ulama yaitu melambatkan sahur. Melambatkan sahur, bukan makannya saja, melambatkan. Makan sahur sunat, tapi melambatkan lagi cantik, dikasih lambat. Kalaulah sahur dikasih lambat, kemudian juga sunatnya menyegerakan berbuka puasa.
Jadi yang dua ini bertentangan. Sahur semalam kan, iya. Nanti maghrib segera akan berbuka puasa. Ada yang menanya saya, berapa lama segeranya Ustadz, katanya. Maksud kau 1 menit kah sebelum waktu, 2 menit kah, katanya. Oh itu sudah kenapain itu, saya bilang. Bukan maksud segera itu, asal masuk batal. Begitu saja. Bukan istilahnya, oh supaya segera berapa lama nih? 2 menit. Segeralah ini, katanya. Ya, tidak jadi itu. Ya. Ibarat main bola pun, belum lagi di tube whistle-nya itu kita sudah sepak, ngam gol, maka tidak dikira. Sebab belum masa, Bang. Jadi ngam masa, kita usaha. Jadi yang dua ini bertentangan itu. Lambatkan sahur, segerakan berbuka. Yang selepas itu yaitu banyakkan bersedekah, banyakkan membaca Al-Quran, dan ada lagi satu yaitu sholat tarawih. Itu pun sunat, ya. Sholat tarawih adalah sunat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti yang kita nampak selama ini. Mula-mula tarawih ramai yang datang, tapi selepas nanti 15 macam banyak sudah tidak datang, ya. Kalau mau tahu lagi, dekat-dekat hari raya memang ramai tidak datang. Mudah-mudahan amalan seperti itu tidak lagi kita amalkan. Kalau kita terikutlah, kalau tidak alhamdulillah teruskan, ya. Sebab ini sunat, ya. Kita tengok istilahnya hadis mengenai sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna bis suhuri barakah. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kamu, karena makan sahur itu mengandungi berkat. Berkat. Ada sampai karena sukatnya beliau-beliau kita menjadi hidup kita berkat, ada yang dinamakan anaknya berkat. Siapa nama kamu? Si berkat. Itu doa itu, tuan-tuan. Si berkat. Berkatlah mudah-mudahan kau, katanya. Ya. Berkat ini artinya besoknya puasa itu dia rasa ringan. Dia rasa tidak memberati puasa. Sebab ada juga kita dapat kalau sudah puasa memang lainlah sifat dia, ya. Langkahnya pun kata orang macam susahlah kita mau cakap. Kalau kita cakap, kenapa kau begini? Memang begini puasa kan? Mana sama orang puasa dengan tidak puasa, katanya. Sementara si kawan yang itu, dia macam sama saja puasa dengan tidak puasa. Dia tidak ada, dia rasa istilahnya memberati puasa itu. Itulah namanya berkat. Sama dengan hidup. Walaupun kita nampak dia miskin, tapi dia steady saja. Dia sempat dia meminta-minta, walaupun dia tidak makan umpamanya. Dia diam saja. Itu namanya miskin yang berkat. Ada orang miskin juga. Belum lagi kita kenal, dia sudah kenalkan nama dia. Assalamualaikum Pak Cik, saya ini miskin, katanya. Dia sudah kenalkan miskin dia. Berapa kali dia sudah cakap? Beratus kali sudah dia cakap sama orang. Miskin, miskin. Memang miskin pula. Menjadi doa agaknya itu. Ya. Jadi tuan-tuan, jadilah kalau kita pun miskin, miskin yang sabar. Sabar saja. Sebab orang miskin nanti, di yaumil mahsyar tidak banyak soal. Orang kaya banyak soalnya itu. Ya. Jadi kita sabarlah. Berkat. Kata ulama, berkat di sini ialah kita banyak berbuat kebaikan dalam bulan Ramadan. Kita rasa-rasalah daripada bulan biasa dengan bulan Ramadan. Naik kita punya amal. Kita boleh rasa itu. Kalau bulan biasa aku tidak begini, tapi bulan Ramadan boleh pula buat. Itu namanya berkat. Berkat Ramadan, ya.
Ah. Berkat di sini juga adalah waktu kita bangun, orang sahur ini kan dia bangun jam 2, jam 3, jam 4 dia bangun. Bangun ini namanya tengah malam. Ah. Dan waktu ini namanya waktu istilahnya yang mustajab doa. Nah, itu bagusnya itu. Jadi kalau orang yang tidak bersahur, maknanya dia tidak mengambil peluang masa ini, dia terus tidur. Sebab ada orang, apalagi kalau belia-belia, kadang ada kita dengar itu. Sebelum dia tidur, dia kasih tahu sama ibunya, ibu, dapatnya nanti kasih bangun saya. Kenapa? Aku sudah sahur. Bila? Tadi sudah sahur sebelum tidur. Aha. Jam berapa sekarang? Jam 11. Sahur dia jam 11. Nah, ini namanya sahur sendiri. Tiada dalam buku itu bilang, ya. Anda ada itu sahur sendiri. Jadi kalau sahur sendiri tidak masuk waktunya, itu tidak dikira sahur, ya. Itu namanya makan biasa. Nah, kalau sahur itu insya Allah mengandungi berkat. Nah, jadi istilahnya kita ambillah peluang untuk bersahur, ya. Karena sahur itu mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan yang tidak dapat oleh orang-orang yang tidak bersahur. Kita tengok lagi satu hadis an Anas an Zabit radhiyallahu anhu qala tasakharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas dari Sabit, dari Zaid bin Sabit, semoga Allah meridhonya, berkata Zaid bin Sabit, kami bersahur bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan tuh sahabat tuh mesranya dengan Nabi bersahur sama-sama. Ya, jadi bercerita dia dengan Anas, aku bersahur dengan Nabi. Summa qoma ila shalah. Kemudian katanya Nabi selepas sahur dia bangun salat. Sudah sahur salat lagi Nabi. Maka ditanya oleh Anas, kam kana bainal azan was suhur. Kata Anas kepada Zaid, berapa lama antara sahur itu dengan subuh? Kau cakap kau ikut dengan Nabi makan sahur, selepas itu Nabi sembahyang lagi baru masuk subuh. Berapa lama itu antaranya selepas sahur itu? Qala qadaru khamsina ayah. Bilang Zaid, yaitu kira-kira sekedar membaca 50 ayat. Jadi selepas sahur tadi Nabi sholat, agak-agak lamanya membaca 50 ayat. Maka ulama istilahnya memberi tafsiran ayat yang mana itu. Sebab ayat ada yang pendek, ada yang panjang. Kita perasankah ada satu ayat istilahnya dalam juzuk 3 itu. Satu ayat, satu muka surat. Satu ayat itu. Ya, jadi kalau itu kita ambil ayat panjang juga ayat, banyak juga ayat kau baca, bukan banyak, satu saja, tapi ngam-ngam, yang satu ayat satu muka surat. Ya, jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa 50 ayat yang maksudkan itu lamanya yaitu ayat yang pertengahan, bukan ayat yang panjang dan bukan ayat yang pendek. Ya. Dan begitu juga kata Al-Hafiz Al-Asqalani, bacaannya pun bukan terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Bacaan Quran ini kan ada yang cepat. Kalau kita mau cepat membaca Al-Quran, kita tengok ustadz-ustadz yang hafiz-hafiz itu. Itu cepat itu. Dalam hati kita, cepat juga dia punya bibir itu. Tapi kalau yang lambat tuh ada orang ustadz tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita menjadi makmum, sabar kau katanya. Ya.
Itu sudah start to disiplin sabar kamu, katanya. Kenapa kamu pilih saya imam, katanya. Lain kali jangan kamu suruh saya imam, katanya. Itu namanya lambat. Tadi tidak, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Menurut Imam Nawawi lagi, rahimakumullah, hadis ini menggalakkan supaya kita melambatkan makan sahur. Situ diambil pula oleh Imam Nawawi. Menggalakkan kita supaya kita kasih lambat makan sahur. Sehingga lambatnya itu katanya hingga ke penghujung. Penghujung. Itu yang kita tengok di istilahnya di kalender kita itu imsak. Imsak. Imsak jam 5. Subuh 5.10. Maknanya kadar istilahnya bacaan yang 50 menit ini 10 menit. Itulah kadar dia. 10 menit lah kadarnya. Selepas itu masuk sudah subuh. Inilah tuan-tuan istilahnya, supaya kita kalau sudah sahur, pilihlah yang akhir-akhir sahur, supaya lagi akhir lagi banyak pahala. Adapun istilahnya kalau berbuka, jangan pula buat begitu. Kononnya kita menjadi EJK dalam majelis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbuka kamu, Aku layan kamu, aku layan, katanya. Kau pun berbuka. Tidak apa, aku tahan juga itu, katanya. Bukan itu, masalah tahan kau bos, bilang. Kau berbuka itu bukan banyak, ambil satu kurma, bismillah, Allah. Bukanlah, selepas itu kau layanlah orang. Jangan kau macam puasa juga. Sebab kalau kita macam puasa juga, itu namanya tidak bagus. Jadi kalau Nabi cakap tidak bagus, macam kita, Bang. Kau datang ke majelis ini, ya, macam tidak bagus kau, katanya. Apa perasaan ini? Kenapa kau cakap tidak bagus? Kau punya pakaian ini tidak ngamba. Ini pakaian kau ini, pergi Padang Sukan. Ini kau datang majelis maulid Nabi baik ini. Tidak bagus apa begitu, katanya. Walaupun dia cakap bukan haram, katanya. Bukan masalah haram, tapi tidak bagus. Dia pada tempatnya, bah, katanya. Macam, ya, macam pengantin, bah. Dia pergi diiring. Yang mengiring pula cantik daripada yang diiring. Orang pun salah sangka, pengantinnya mana ini? Yang mengiring kah, yang diiring kah? Apa dia cakap? Biarlah begini biasa. Aku memang miskin, memang beginilah, katanya. Bukan masalah itu. Sesuaikan pakaian dengan keadaan. Supaya kita jangan dikata oleh orang. Kalau dengan sebab perbuatan kita dikata orang, orang menjadi berdosa. Kita pun menjadi berdosa juga. Karena dari kita puncak dosa. Jadi kita mesti ingat juga itu, tentuan. Bukan semua yang baik kita mesti buat. Kalau tidak ngam pada tempatnya. Segera berbuka puasa. An Sahil bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sahal bin Sa'id, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjadul fitra. Senantiasa dikira orang itu dalam keadaan baik kalau dia segera berbuka. Berbuka di sini yaitu setelah masuk waktu. Masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berbuka dulu. Semua ada tugas pun berbuka dulu. Sudah berbuka, jalankan tugas. Berbuka ini 1 menit pun tidak ada. Kalau kita menjalankan tugas, angkat minum kah apakah, atau kita mungkin menjadi pelayan kah waktu itu, berbuka dulu. Sebab dengan kita segera, itulah yang diistilahkan bagus. Kalau kita kasih lambat, dengan alasan kita, oke juga itu, tahan juga aku itu, Pakcik, janganlah kau susah. Yang penting, kau selesai. Aku jangan kau pikirkan, katanya. Tapi dekat jam 7 sudah, belum lagi buka-buka. Tidak baik, bilang. Ya, bukan susah menyegerakan, segerakan saja. Timbul masalah. Macam mana kalau kebetulan di dalam kereta terjam? Inilah jadi masalah. Ada orang tanya saya itu, terjam, katanya. Batalkan di kereta, saya bilang. Apa yang mau dibatalkan? Tidak ada yang di kereta apa-apa, katanya.
Tidak ada katanya. Air pun tidak ada, gula-gula pun tidak ada, mau dimakan. Macam baba niat sajalah, istilahnya berbuka. Apa mau dibuat? Takkanlah kita isap steering kereta itu kan? Itu namanya sudahlah, daripada kita isap pula lagi. Lagi itu namanya kotor, tapi tidak najis, kotor ya. Jadi kita niat sajalah, ya Allah, lain kali kasih hidayah aku supaya aku sediakanlah berbuka dalam kereta ya. Saya kadang-kadang ada masanya jam ya. Jadi maknanya insya Allah orang seperti ini tidak dikira yang tidak baik sebab dia tidak sengaja. Hukum ini kan begitu, kalau masih boleh kita buat mesti kau disuruh, tapi kalau tak boleh buat itu namanya darurah. Maka kalau sudah darurah kita tidak lagi ada hukum, buat apa yang ada ya. Macam kita ini patutnya istilahnya kita ruku mesti lurus, tapi kalau lurus kita bermasalah sebab kita kurang sehat, maka ketika itu apa yang dapat buatlah. Memang itulah ruku kita. Cuma waktu itu kalau kita rasa ruku kita kurang sempurna dari yang biasa, kalau orang suruh kita jadi imam jangan kita mau. Kalau jadi imam, endaklah. Kenapa? Nanti rongok kepala ni kau itu. Kenapa? Kau tengok baru rukuku bilang. Rukuku macam naik bukit bah. Pasal sudah sakit. Ya. Ada pula orang terlalu sehat, macam turun bukit. Rukuk juga itu. Ruku itu bukan macam naik bukit, bukan turun bukit, lurus. Kita kalau andai nak tes istilahnya diri kita, kita letakkanlah di rumah. Dengan istri kita, anak kita kita ruku, letakkan botol, dia tumpah enggak? Kalau tumpah maknanya belum lagi ruku yang sebenar ya. Itu kalau orang yang sehat lah ya. So kalau kita sehat pun tak boleh buat macam orang sehat, itu yang susah itu. Apalagi nanti sakit, memang lagi teruk lagi lah. Waktu sehat tu kita buat saja. Begitu juga kita tahu tuan-tuan, orang datang ke masjid ni orang yang sehat. Jadi waktu sehat datanglah ke masjid. Nanti sudah tidak sehat, tidak boleh lagi datang tu. Paling-paling kita cakap saja, Allah, kalau sehat aku di masjid baik ini. Tapi sekarang tidak lagi boleh. Syukurlah waktu sehat kita datang. Kita takut setelah sakit baru mau pergi masjid. Itu yang susah. Kalau aku sehat pergi masjid baik ini katanya. Mudah-mudahanlah sehat kau pakcik. Tapi sebelum ini aku ada kau pergi masjid. Tidak juga katanya. Itu namanya angan-angan itu ya. Kita tuan-tuan, kita manfaatkanlah waktu sehat dalam hati kita. Waktu sehat saja baru boleh pergi masjid. Walaupun jauh ada kereta pergi masjid. Sebab jauh pun kalau ada kereta menjadi senang. Tapi kalau jalan kaki kita pun belum tahu sampai ini ya. Maksud di sini kata pengarang buku ini ialah menyegerakan berbuka puasa ini, yaitu selepas masuk waktu. Begitu masuk waktu digalakkan umat Islam yang berpuasa tadi, yaitu berbuka. Ini namanya ikut peraturan. Ikut peraturan. Jadi kalau kita ikut peraturan, insya Allah bukan saja kita dikasih pahala, tapi ada sudah perbuatan yang sunat kita buat. Bilakah itu berbuka puasa? Ya, manalah tahu, kita tidak ada jam, tapi sekarang alhamdulillah banyak kemudahan. Ya, dia beritahu lagi kita berbuka puasa, banyak kemudahan. Kita tengok menurut hukumnya berdasarkan hadis. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Umar bin Khattab. Hadis ini begitu dekat ya daripada Sayyidina Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbalal lailu min hahuna wa adabaran naharu min hahuna wa gharrabatis syams faqad aftara shaim." Dulu tiada jam ya, berpandukan matahari. Sabda Nabi, apabila tiba waktu malam dari arah sini, ditunjuk ke barat,
dan beredar waktu siang dari arah sini. Artinya pergi timur. Ada istilahnya subuh itu ada terbit fajar. Ya. Tenggelamlah matahari. Jadi itu istilahnya beredar dia tenggelam matahari. Maka dengan demikian, kita menengok berbukanya ini, waktu tenggelam matahari telah berbukalah orang yang berpuasa. Karena itulah waktunya dikira malam. Ya. Jadi oleh karena itu tuan-tuan, artinya asal namanya sudah tenggelam matahari, maka dia sudah berbuka. Walaupun mungkin masih kurang jam. Ya, kurang jam. Apa maksud kurang jam? Kita sahur di KK. Besok kita pergi KL. Oh, bukan kurang jam, lebih jam. Lebih jam. Kita pergi KL. Tiba di KL 6:30. Bolehkah kita berbuka? Jawabannya tidak. Sebab belum lagi terbenam matahari. Jadi jangan kita buat istilahnya logiknya. Aku kan sahur di KK, jadi berbuka pun ikut di KK lah katanya. Kita tanya dia, di mana kau sekarang? Di Semenanjung. Ikut Semenanjung, bukan ikut KK. Tapi kalau orang Semenanjung mau datang sini, dia sahur di Semenanjung, pagi-pagi dia datang sini, jangan lagi dia tunggu pula 7:30. Kenapa kau tidak berbuka? Mau habis sudah maghrib. Belum lagi waktunya di Semenanjung katanya. Ya itu di Semenanjung, kau di KK. Makanlah kau. Artinya kurang 1 jam daripada biasa. Ini baru kurang. Kalau dari Sabah dia bertambah 1 jam. Jadi dikira bukan jamnya. Sudah tergenang matahari, belum, masih lagi puasa. Satu contoh tuan-tuan, kalau kita pergi umroh, naik daripada KL jam 2, dan sebelum istilahnya ke kapal kita sudah sembahyang zuhur dengan asar jamak, dua jamak, masuk jam 2. Begitu kita jam 2 di KLIA, patutnya 6 jam kemudian maghrib. Tujuan kita pergi Jeddah. Jeddah Kuala Lumpur 9 jam. Kita bayangkan tuh, kalau jam Malaysia 2 campur 9, jam berapa sudah itu? Ya, 11. 2 campur 9, 11. Sedangkan kita masih di atas, istilahnya sudah di kawasan Timur Tengah sana, bukan lagi kawasan sini. Kita belum boleh berbuka. Rupa-rupanya tuan-tuan, begitu kita sampai di Jeddah, baru ngam-ngam berbuka. Dalam hati kita, ya Allah, aku punya puasa ini bertambah 4 jam ke 5 jam. Jadi kalau tuan-tuan nak terai puasa menjadi 17 jam, pergilah umroh dan puasalah. Ya. Jadi maknanya bukan masalah jamnya, tetapi di mana kita berada. Sudah matahari terbenam belum? Kau masih tetap puasa. Walaupun kita bukan tinggal di sana, karena kita sekarang berada di sana. Begitu juga lah nanti istilahnya kalau kita istilahnya memulakan puasa. Jadi memulakan puasa itu di mana kita waktu itu, maka kitalah ikutlah keadaan itu. Umpamanya lah sebagai contoh, kita telah diumumkan oleh penyimpan mohor diraja bahwa besok puasa katanya. Adapun negara-negara lain jiran kita mungkin ada yang belum puasa. Maka kita cakap, saya pilihlah ikut negara ini. Kenapa? Dia orang lusa baru puasa. Aku belum lagi besok ikut puasa katanya. Itu tidak boleh. Kalau mau ikut dia orang bilang, pergi sana. Pergi negara dia orang, baru ikut. Karena kita di Malaysia, kita mesti ikut. Walaupun dia kata, aku kalau ingat asal usulku dari sana bah katanya. Itu tidak kira asal usul. Memang walaupun kau orang sana, tapi sekarang kau di sini. Dan di sini diistiharkan besok adalah puasa, mesti wajib puasa. Jadi tentang puasa ini, tiada istilahnya warga negara atau PTI. Tidak.
sama saja dia, ya. Kau di mana ikut. Begitu juga kita berbuka, tidak kira jam, ya. Kalau kita berbuka, tadi suruhannya berbuka. Apa yang patut? Kita tengok hadis Nabi. An Salman bin Amir As-Sabi radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Salman bin Amir As-Sabi, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza aftara ahadakum falyaftir ala tamratin fa innahu barakah. Sabda Nabi, apabila seorang daripada kamu berbuka puasa, hendaklah kamu berbuka dengan buah kurma. Jadi buah kurma yang disuruh, tuan-tuan. Jadi kalaupun ada, sudah kita beli di bazar Ramadan tuh, sebab di bazar Ramadan tuh kalau diingat, itu yang kita beli itu bukan sunat itu. Yang sunat kurma. Orang pergi bazar Ramadan bukan membeli kurma, membeli yang digoreng-goreng, yang disup-sup, membeli minuman, sampai kadang-kadang minumannya 3 macam. Salam juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minta maaf, tidak boleh lagi bersalam, salam siku. Itu istilahkan bulan puasa itu ada salam siku itu, ya. Waktu kita COVID dulu, salam begini saja. Orang takut bersalam sama kita. Nanti jangkit COVID dia katanya. Yang sana pun mungkin COVID juga katanya. Kalau nanti hari raya, bulan puasa ada orang bersalam dengan siku saja itu bilang. Kenapa? Sebab dua-duanya sudah penuh. Jadi ingat itu tuan-tuan, ya. Jangan kita membazir. Ini namanya dalam hati dia kan. Ini namanya puasa balas dendam baik. Oh iya, sedap baik itu katanya. Nanti kau katanya. Itu pun nampak sedap baik itu. Nanti kau katanya. Sekali pergi bazar Ramadan, dia cari yang nanti kau, nanti kau. Habis duit ada kan? Kalau kita istilahnya tegur pun nanti, salah itu. Banyak juga ini bos. Raja pun tidak begitu, bah. Apa kau peduli tepikan orang? Bukan duitmu, duitku, bah katanya. Itu yang susah itu, duitku katanya. Akhirnya kita bayangkan itu, kalau sudah menjadi 3 plastik minuman, kira-kira boleh dia minum kah itu? Jadi tuan-tuan, ini namanya ada penceramah, cakap, orang ini adalah puasa, tetapi waktu berbuka, dia buang yang di belakang. Puasa, waktu berbuka, puas. Dia kasih puaskan berbuka. Kadang-kadang buka baju lagi dia kalau berbuka itu. Macam orang mau bergusti, bah. Buka baju. Ya. Sudah ikat jam 7. Ini majelis bani resmi. Bah, sembahyang kita katanya. Tunggu sekejap, bah, masih makan katanya. Inilah tuan-tuan, kita takut. Kita punya cara itu bukan cara Nabi itu bilang. Kalau mau makan, sembahyang maghrib lah dulu, pikirlah makan. Yang kau tarik-tarik itu maghrib mau habis apa hal? Terbabit pula orang ramai itu. Sebab ini adalah majelis resmi konon. Itu pun perlu juga tuan-tuan EJK itu pikir itu, ya. Jangan waktu time makan tu lama, waktu tarawih sekejap, nanti lepas itu makan balik. Macam majelis makan saja, ya. Padahal kita di sana hanya 3-4 jam saja. Jadi tuan-tuan, kita hadkan juga makan minum ini, supaya mudah-mudahan kita namanya bukan puasa balas dendam, ya. Sebab kita namanya nak melihat sejauh mana kita boleh mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi pertama sekali tuan-tuan, dengan kurma. InsyaAllah biasa kita memang siapa-siapa pun kita kurma dah, insyaAllah, ya. Kalau umpamanya ada bilang kan, aku ini tahun dia ada kurma, situlah can kita. Kalau dia sudah bisik sama kita, beli kurma sama dia, supaya dia bawa ke rumah dia, ada can kita. Kita ingat ke dalam hadis yang lalu, siapa yang membelikan, siapa yang mengasih orang berbuka, walaupun dengan sebiji kurma, maka dia dapat juga pahala seperti orang yang menjamu orang yang berbuka puasa. Pahalanya apa? Diampunkan dosa dia,
bebas daripada neraka. Yang ketiga, dia dapat pahala orang yang disedekahinya tanpa sedikit mengurangi pahala yang disedekahinya. Jadi kalau orang bersedekah sama kita sebiji kurma, jangan kita cakap, pandai betul kau, sebiji kurma kau sedekah sama aku, kau ingat nilai puasa aku sebiji kurma kah, katanya. Nah, jangan tuan-tuan, biarlah itu saja yang ada, dia terimalah. Tidak payahlah singgung-singgung lagi dia. Kalau kita yang kononnya istilahnya adalah, biarlah, terima saja, ya. Karena kita sudah diajar mewasa. Kalau orang bersedekah, kita bersedekah. Jadi sama-sama menang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.